sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Selawat salam marilah kita sambung tinggikan guru junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dalam membawa kita dari alam kezaliman menuju alam yang terang, yakni iman Islam. Perkenalkan, saya Tasya Anisota Surut, NIM 1930-2014. Di sini saya akan menyampaikan makalah yang telah kami diskusikan mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan dalam mata kuliah fikih kontemporer. Nah, masuk kita kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alami. Hal ini ada dua macam inseminasi. Yang pertama, inseminasi alami, yaitu pembuahan yang dilakukan dengan cara hubungan badan antara dua makhluk biologis. Dan inseminasi buatan. Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa inseminasi buatan itu adalah pembuahan pada hewan ataupun manusia tanpa melalui senggama. Istilah ilmiah dari bayi tabung dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperoleh ataupun menggandakan pembuahan dengan sebuah tabung gelas. Nah, proses pembuahan seperti ini disebut dengan in vivo, sedangkan pembuahan secara alamiah disebut dengan in vitro. Nah, adapun menurut para ahli mengartikan bahwa menurut Zamalin Zana bahwa bayi tabung inseminasi buatan adalah suatu pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim ataupun kandungan dengan menggunakan alat khusus dengan maksud terjadinya pembuahan. Ada juga menurut Ali Akbar mendefinisikan bahwa memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan ataupun wanita ataupun si istri tanpa persetubuhan untuk membuahi telur ataupun ovum wanita. Masuk kita kepada bagian kedua, yaitu jenis-jenis bayi tabung. Nah, apabila dilihat ataupun ditinjau dari sperma dan ovum serta tempat embrio itu ditransplantasikan, maka bayi tabung itu dapat dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya itu ditransplantasikan kepada ataupun ke dalam rahim si istrinya. Nah, yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Nah, yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya itu berasal dari donor ataupun orang lain, lalu embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim si istrinya. Nah, yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor sedangkan ovumnya berasal dari istrinya, lalu embrionya itu ditransplantasikan ke rahim si istri. Nah, yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke rahim si ibu pengganti. Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma dari si suami sedangkan ovumnya berasal dari donor dan kemudian embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim si ibu penggantinya. Nah, yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dari ovum dari donor dan lalu embrionya itu ditransplantasikan kepada si istrinya, kepada rahim si istrinya. Nah, yang kedelapan atau yang terakhir, bayi tabung yang menggunakan embrio dan ovum yang berasal dari donor dan kemudian embrionya itu ditransplantasikan ke si ibu pengganti, rahim si ibu pengganti. Nah, terus kita ada bagian yang ketiga, yaitu teknik pembuahan atau tahap dalam inseminasi buatan dan bayi tabung. Yang pertama, teknik pembuahan bayi tabung. Nah, teknik yang
yang dilakukan dalam inseminasi buatan adalah sepasang suami istri yang sah yang menginginkan kehamilan dianjurkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ahli dalam bidang hal tersebut. Apakah keduanya bisa membuahi atau dibuahi untuk mendapatkan keturunan. Nah, jika dalam kondisi ini tidak bisa, maka dokter ahli dapat mengupayakan dengan mengambil sel telur ovum dari si istri dengan cara memfungsikan aspirasi cairan folikel melalui vagina si istri tersebut dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan transvaginal ultrasound yang berbentuk pipi mama. Nah, pembuahan ini disebut juga dengan kawin suntik dan ataupun penghamilan buatan atau permainan buatan ataupun PB. Nah, pemaduan kedua sel tersebut yang disimpan dalam cawan pembaikan selama beberapa hari. Nah, maka ia disebut sebagai bayi tabung atau test tube baby, yaitu cawan bayi yang akan diletakkan ke dalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat semacam suntik seletak kedua sel kelamin itu ataupun sel telur istri dan dan sperma suami yang dibiarkan bercampur dalam tabung sampai menjadi sebuah embrio. Kedua, tahap-tahap dalam bayi tabung. Adapun tahap-tahap dalam bayi tabung manusia yaitu seperti yang pertama. Nah, sebuah sel diambil dari pria ataupun wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang subur. Yang kedua, nukleus diambil, lalu sel telur dipindahkan dari kode genetik, dipisahkan dari kode genetikanya, kemudian DNA diambil dari nukleus tersebut. Nah, yang ketiga, nukleus sel donor digabungkan dengan sel telur, kemudian sel telur diberi kode genetik donor. Nah, yang keempat, sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio. Dan yang kelima, embrio ditanam di uterus ibu ataupun ibu pengganti. Dan yang terakhir, yaitu janin menjadi salinan genetik yang sama persis dari sel donornya. Nah, masuk kita ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu proses terjadinya bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, bayi tabung bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran. Nah, untuk menjalin proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim perlu disediakan ovum ataupun sel telur dan sperma. Nah, jika saat ovulasi ataupun bebasnya sel telur dari kandungan telur terdapat sel-sel yang masuk, maka sel telur itu dihisap dengan sejenis jarum suntik ya, melalui sayatan pada perutnya, kemudian ditaruh di dalam suatu tabung kimia. Nah, lalu ini disimpan di laboratorium yang diberikan suhu seperti panas badan seorang wanita ataupun istri. Nah, kedua sel kelamin tersebut bercampur menjadi zigot dalam tabung sehingga terjadi fertilasi. Nah, zigot ini berkembang menjadi murola. Nah, lalu dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita ataupun kepada rahim si istri, dan akhirnya wanita tersebut akan hamil. Bahasan yang kelima yaitu hukum inseminasi buatan pada hewan dan manusia menurut hukum Islamnya. Nah, yang pertama, hukum inseminasi buatan pada hewan. Nah, pada umumnya hewan
hewan itu, baik yang hidup di darat, di air maupun di angkasa ataupun di udara, adalah halal dimakan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, kecuali beberapa jenis makanan atau hewan yang dilarang jelas oleh agama. Kehalalan hewan pada umumnya dan hewan ternak pada khususnya adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kemudian dia menunjukkan ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini yang menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Mengenai hewan yang halal dan haram, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu yang pertama, ulama yang mengharamkan 10 macam makanan atau hewan yang tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 3, sebab ayat ini termasuk wahyu terakhir yang turun. Nah, yang kedua, ulama hadis menambahkan beberapa larangan berdasarkan hadis Nabi, yaitu antara lain semua binatang buas yang bertaring, semua burung yang berkuku tajam, keledai peliharaan, dan peternak kuda dengan keledai atau binghal. Nah, yang ketiga, ulama fikih atau mazhab menambah daftar sejumlah hewan yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan ijtihadnya, yaitu antara lain semua jenis anjing termasuk anjing hutan, anjing laut, rubah, gajah, musang ataupun garangan. Nah, burung unta, burung undan, rajawali, gagak, buaya, tawon, semua jenis ulat dan serangga. Yang keempat, Rashid Ridha mengatakan berpendapat bahwa yang tidak jelas halal atau haramnya berdasarkan nasab Al-Quran itu ada 2 macam, yaitu semua hewan yang baik, bersih dan enak atau lezat tabibnya adalah halal, dan semua hewan yang jelek, kotor dan menjijikkan adalah hewan yang haram. Namun kriteria baik, bersih, enak dan menarik atau kotor, jelek dan menjijikkan tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Nah, masuk kepada yang kedua yaitu hukum inseminasi buatan pada manusia ataupun bayi tabung. Nah, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung ini ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa, dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa, serta akibat-akibat negatif lain yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini ya. Dalam pandangan Islam, bayi tabung atau inseminasi buatan ini apabila tidak dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, termasuk istri sendiri yang lain, ataupun bagi suami yang berpoligami, maka Islam membenarkannya. Nah, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina ataupun uterus si istri, maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya ataupun fertilizat ovumnya itu suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan itu untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil dalam memperoleh anak. Nah, sebaliknya jikalau inseminasi buatan itu dilakukan maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Nah, dan
sebagaimana sebagian akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Nah, dalil syar'i yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor lain ialah sebagai berikut dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna nafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Nah, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Shallallahul Azim. Ada juga surah lain yang menyatakan dalam inseminasi buatan ini yang terdapat dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i membolehkan wanita hamil tersebut dikawini oleh orang yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu lahirnya bayi yang dikandungnya, sebab anak yang dikandungnya tidak ada hubungan nasab dengan pria yang berzina yang menghamili ibunya. Karena itu adanya janin itu sama dengan tidak adanya, sehingga tidak perlu ada masa iddahnya. Nah, sementara Abu Hanafi membolehkan juga seorang mengawini wanita hamil dari zina dengan orang lain atau sah nikahnya, tetapi dengan syarat pria yang menjadi suaminya itu itu untuk sementara tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istri sebelum bayi tersebut yang dikandungnya itu lahir. Masuk kita kepada pembagian yang keenam, yaitu hukum bayi tabung dan inseminasi buatan dalam Islam. Nah, dalam pandangan Islam, Islam membenarkan dan memperbolehkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dengan maksud untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan serta untuk keberlangsungan hidup regenerasi melalui jalanan bayi tabung. Dengan syarat bahwa cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Nah, selain dari penjelasan di atas tersebut, masih terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan melalui bayi tabung. Namun beberapa cara tersebut tidak dibenarkan oleh Islam karena nasab anak dari hasil inseminasi buatan tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang besar dalam kehidupannya nanti. Dan adapun yang tidak dibenarkan oleh Islam, salah satunya adalah inseminasi buatan tersebut dilakukan dengan sel sperma donor dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya tidak diperbolehkan ataupun haram. Akibatnya hukumnya anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan hasil nasabnya hanya pada istri ataupun ibu itu saja. Masuk kita kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu mengenai pendapat para ulama tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Nah, karena masalah inseminasi buatan ini dan bayi tabung ini adalah masalah yang kontemporer, maka masalah ini tidak pernah disentuh oleh imam mazhab yang empat tersebut. Hanya ulama-ulama kontemporer yang menyentuh masalah ini. Nah, adapun hukum inseminasi buatan dan bayi tabung terpulang pada jenis masing-masing cara
yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, inseminasi buatan spermanya berasal dari suami atau donor orang lain. Nah, hal yang seperti itu hukumnya inseminasi buatan dan bayi tabung merupakan menurut Mahmud Syaldut dibolehkan jika sperma dengan ovum itu bersumber dari suami istri yang sah. Dia juga berpendapat bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung itu yang spermanya dari orang lain juga termasuk jarimah atau tindak pidana yang lebih kecil dari adopsi. Dapat diketahui bahwa dia anak orang lain, tetapi tidak berasal dari sperma orang lain ataupun donor, melainkan dari sperma ibu yang sah. Nah, yang kedua, inseminasi buatan atau bayi tabung yang menggunakan rahim istri atau rahim orang lain. Nah, menurut Munasari Syaraf, jika inseminasi buatan tersebut dan bayi tabung tersebut tidak menggunakan sperma suami dan rahim istri, maka hal itu dibolehkan sesuai dengan syariah. Tetapi jika rahim yang digunakan itu adalah rahim orang lain, maka hukumnya haram, sama dengan hukum zina yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ulama sepakat bahwa apabila inseminasi buatan dilaksanakan dengan menyuntikkan sperma selain suami, maka hukumnya haram, karena tindakan itu pada hakikatnya sama dengan perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya percampuran nasab secara tidak sah. Namun apabila sperma yang disuntikan itu adalah milik suami, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya tetap haram karena proses inseminasi tersebut membuat aurat perempuan ataupun ibu tersebut terbuka di depan mata umum, mata orang yang tidak halalnya, bahkan tersentuh dan terjamah vaginanya tanpa ada keadaan darurat yang memaksa. Nah, tetapi mayoritas ulama menilainya mubah ataupun boleh sepanjang sperma yang yang disuntikan ke dalam rahim seorang istri itu adalah sperma suami sah dari perkawinan mereka berdua. Dan pembahasan yang terakhir ataupun yang ke-8 yaitu hukum bayi tabung dan inseminasi buatan dalam undang-undang setempat. Secara yuridis formal, pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, undang-undang ini itu menjelaskan pelaksanaan program inseminasi buatan harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Nah, undang-undang ini juga yang mengatur dalam pelaksanaan program inseminasi buatan di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istri sahnya. Nah, di Indonesia hukum dan perundang-undangan mengenai teknik produksi buatan tersebut diatur dalam yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1192 Pasal 16 menyebutkan antara lain yang pertama, bagian A, kehamilan di luar secara alami dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Dan yang B, untuk kehamilan di luar cara alami sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Dan yang kedua, dilakukan oleh ahli kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang tertentu.
Dan yang ketiga, pada sarana kesehatan tertentu. Yang C, ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua, keputusan Menteri Kesehatan nomor 72 Menkes per garing 11 garing 1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan yang berkaitan yang berisikan tentang ketentuan umum, perzinahan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dapat kita simpulkan bahwa bayi tabung dan inseminasi buatan adalah suatu cara atau proses untuk mendapatkan keturunan yang mana dari pasangan suami istri yang sah hukumnya dibolehkan, sedangkan sperma ataupun ovum dari pendonor ataupun orang lain banyak para pakar ulama yang mengharamkan hal tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya atas makalah yang telah kami rangkum. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun masih kurang jelas lagi, bisa dilihat dari makalah yang akan kami share di grup. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum